Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita pembacaan Kitabut Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang dimana kita masuk kepada bab yang kedua berkaitan tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang menerangkan tentang keistimewaan daripada tauhid. Dengan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sebelum kita masuk kepada tema kita, yaitu wasiatnya Allah Jalla wa Ala kepada Nabi Musa alaihi salam, yang dimana nasihatnya Allah Jalla wa Ala kepada Nabi Musa alaihi salam tidak lain adalah berkaitan tentang la ilaha illallah, yang intinya tidak lain adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Jalla wa Ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang dimana mereka tersebut tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka tersebutlah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allahu Jalla wa Ala. Pada ayat ini Allahu Jalla wa Ala menegaskan kepada kita pentingnya mentauhidkan Allahu Jalla wa Ala.
Para sahabat ridwanullah ajma'in pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Para sahabat tersebut ketika mendengar firman Allah Jalla wa Ala ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata para sahabat ridwanullah ajmain, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanuhu bidzulmin. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita ini yang imannya tersebut tidak pernah bercampur dengan kezaliman? Karena kita yang namanya manusia ini pasti pernah melakukan perbuatan zalim, perbuatan kezaliman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia ini pasti pernah melakukan perbuatan kesalahan, dosa, maksiat. Dan ini kezaliman semuanya. Dan ini, ya kan, secara langsung mempengaruhi keimanan tersebut. Siapa di antara kita ini yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan perbuatan kezaliman ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, alam tasma'u qawla abdis salih? Apakah kalian pernah mendengar ucapan seorang hamba yang saleh? Yaitu siapa? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini para ulama berikhtilaf apakah dia tersebut seorang nabi ataukah dia tersebut cuma sekedar orang soleh saja. Kalau nabi pasti dia orang soleh, ya. Tapi ala kulli hal yang jelas dia orang soleh yang memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Dan ini seorang budak hitam, ya, seorang budak kulit hitam. Pernah suatu hari sayyidnya, tuannya memerintahkan kepada Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing, untuk mengambil bagian yang terbaik daripada kambing tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim? Disembelih seekor kambing, kemudian yang diambil bagian apa? Qalbun, bagian kalbu daripada kambing tersebut atau hati kambing tersebut. Kemudian tuannya lagi menyuruh lagi untuk menyembelih seekor kambing. Yang kedua, wahai Luqmanul Hakim, tolong ambilkan bagian yang paling jelek daripada kambing. Salam. Kemudian diambilkan lagi dari bagian kambing, yaitu apalagi yang diambil oleh Luqmanul Hakim? Hatinya kambing lagi, kalbunya kambing lagi. Tuannya heran, sayyidnya heran. Ya Luqman, aku suruh engkau untuk mengambil bagian yang paling baik daripada bagian kambing. Engkau bawakan kepadaku kalbunya atau hatinya kambing. Ketika aku memerintahkan kepadamu lagi, tolong bawakan bagian yang paling terjelek dari bagian kambing, engkau pun juga membawakan kalbunya dan hatinya kambing. Apa kamu ini? Apa jawab Luqmanul Hakim? Ya Sayyidi, wahai tuanku, ketahuilah, sesungguhnya manusia itu baik dan tidaknya itu tergantung hatinya, tergantung kalbunya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluha sa'iru jasadih. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini
di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, bagus, maka nanti seluruh tubuhnya akan bagus juga. Fa in fasada, tapi kalau seandainya segumpal daging ini rusak, fasada sairu jasadi, maka seluruh tubuhnya pun juga akan hancur. Kemudian Rasulullah meneruskan, ala wa inna al-qalb. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah kalbu, hati. Makanya aku bawakan kepada antum wahai tuanku, ya, kalbu atau hati ini. Nah, itu sedikit cerita tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, ya, jangan sampai menyekutukan Allahu Jalla wa Ala. Ya. Kemudian pada ujungnya dia mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Nah, kata Nabi SAW, maksud orang-orang yang tidak pernah mencampurkan adukan keimanannya dengan kezaliman, maksudnya adalah orang yang beriman, yang imannya tersebut tidak pernah bercampur aduk dengan kesyirikan atau menyekutukan Allahu Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Dan ini menguatkan tentang keistimewaan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kemudian disebutkan selanjutnya, hadis yang selanjutnya, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa Ala meridhai beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahallahul jannata ala ma kana minal amal. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla wa Ala semata, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah sebagai hamba Allah sekaligus sebagai Rasulullah, utusan Allahu Jalla wa Ala. Dan ini sebagai pemungkas, orang menyatakan keislaman, keimanan dengan mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, la yuqalu mu'minun wala muslimun hatta yakula syahadatain. Tidaklah seseorang tersebut dikatakan mukmin, beriman kepada Allahu Jalla wa Ala, dan tidaklah dia tersebut dikatakan sebagai muslim, orang yang memasrahkan dirinya kepada Allahu Jalla wa Ala, sampai dia tersebut mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman dia. Berarti saudara kita. Makanya Nabi SAW pernah menegur Usamah bin Zaid ketika terjadi kecamuk perang. Usamah bin Zaid berduel dengan seorang kafir, dan subhanallah, Usamah bin Zaid mampu untuk melumpuhkan sang kafir ini, sehingga membuat sang kafir ini pedangnya terlepas. Ketika Usamah siap-siap mau mengeksekusi sang kafir ini, kemudian sang kafir mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Nabi SAW melihat kejadian itu marah yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, lima qataltahu ya Usama. Wahai Usama, kenapa engkau bunuh dia? Bukankah dia tersebut sudah menyatakan iman, Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut? Kata Usama bin Zaid beralasan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dia tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat dikarenakan takut akan pedangku. Takut akan pedangku. Makanya aku sekalian bunuh dia. Kata Nabi SAW apa? Ya Usama, ittaqillah, wallahi lam ub'as li usyaki quluban nas. Demi Allah, aku ini diutus oleh Allah Jalla wa'ala bukan untuk mengorek hatinya manusia. Aku tidak tahu apa yang ada di kalbunya manusia. Aku tidak tahu apa yang ada di hatinya manusia. Nahkumu bidzahir, menghukumi manusia secara zahir, secara lahiriahnya. Bukankah dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Kata Usama, na'am ya Rasulullah, sudah mengucapkan. Berarti dia tersebut mukmin, muslim, saudara kita, beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengatakan atau para ulama mengatakan bahwasannya dengan kita tersebut ketika menyaksikan orang yang masuk Islam cukup untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada sebagian orang kadang menambah dengan menyebutkan Nabi Isa alaihi salam. Sebagian ulama membolehkan dengan dalil seberikut ini. Tapi lebih ahsannya sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika seseorang masuk ke dalam Islam, cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Bersaksinya dia bahwasannya Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Dan yang kedua, bersaksinya dia bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Kemudian setelah itu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Kemudian dia pun juga bersaksi bahwasannya Nabi Allah Isa alaihi salam tersebut adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini pengakuan bagi mereka yang Nasrani, ya, atau Nasara, apapun Kristennya, Katolik, ya, Protestan, Ortodok, Anglikan. Hadis ini menerangkan Isa itu cuma apa? Abdullah wa Rasuluh. Dan subhanallah, di dalam surah Maryam ketika menceritakan tentang ketika Allah Jalla wa ala menceritakan tentang Maryam dan tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Diceritakan pada waktu itu Maryam sudah melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan subhanallah, Isa alaihissalam terlahir ke muka bumi ini tanpa ada tangisan. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu mauludin massahu syaitan. Setiap anak yang terlahir tersebut pasti disentuh oleh syaitan. Fayabki, makanya dia menangis, ya. Kecuali dua anak manusia yang ketika terlahir tidak disentuh oleh syaitan. Siapa mereka? Pertama Isa, kemudian siapa lagi? Ibunya Maryam. Maryam, ketika ibunya Maryam yang bernama Hana melahirkan Maryam, Maryam pun tidak menangis. Dan ini mustajabnya doa orang tua, khususnya doa ibu. Yang dimana Hana ketika hamil, dia berdoa, Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berdoa, meminta kepadamu, meminta perlindungan agar menjaga siapa? Maryam dan keturunannya. Tidak tahu siapa keturunannya itu. Dari apa? Dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan subhanallah, diijabah doanya Hana. Maryam ketika lahir tidak menangis. Tidak berani syaitan untuk menyentuhnya. Begitupun juga Nabiullah Isa alaihissalam ketika terlahir
tidak menangis. Syaitan tidak berani untuk menyentuh Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, ketika Maryam sudah melahirkan, subhanallah, Maryam terlahir itu dalam kondisi yang sangat luar biasa. Lahir tanpa ada nifas. Bayangkan. Kemudian kita tahu kalau perempuan, kalau hamil itu kan gemrot, gendut kan? Subhanallah, ya kan? Tapi subhanallah, Maryam ketika lahir Isa alaihissalam tanpa ada nifas, kemudian menyusut langsung tubuhnya menjadi slim dan langsing lagi. Kemudian buah hutab yang berjatuhan berkat bantuannya Allahu Jalla wa'ala dimakan oleh Maryam 3-7 biji. Kemudian kuat lagi tubuhnya. Dia minum air yang sudah Allah ciptakan yang berada di kakinya Maryam tersebut. Kuat dan sanggup berdiri dan mengangkat Isa alaihissalam. Kemudian ketika dia mau melangkahkan lagi kembali ke Baitul Maqdis, ke Aqsa, karena Isa ini terlahir di mana? Di Bethlehem. Kita tahu bahwasannya Aqsa atau Yerusalem atau Baitul Maqdis ini ke Bethlehem itu jaraknya 10 km. Karena dia malu hamil, kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan apa? Aqsa, untuk meninggalkan Yerusalem. Ala kulli hal, nanti kita ceritakan lagi. Itu singkat cerita. Nah, ketika dia mau melangkahkan, dia berhenti. Kenapa? Apa jawaban yang akan dia berikan kepada kaumnya ketika mendapatkan Nabiullah Isa alaihissalam sebagai anak tapi tanpa ada suami, tanpa ada laki-laki? Karena kita tahu orang atau perempuan mendapatkan anak itu pasti disentuh oleh seorang laki-laki. Ada cara yang disyariatkan, yaitu menikah. Ada cara yang tidak disyariatkan, yang itu dosa, yaitu berzina. Maryam mendapatkan anak Isa alaihissalam tanpa ada pernikahan. Dan dia bukanlah pelacur. Maryam wanita suci. Maryam wanita suci. Bahkan kesuciannya tersebutlah yang membuat dia tersebut menjadi pemimpin wanita di surga kelak. Ada 4 pemimpin wanita surga. Yang pertama Maryam. Yang kedua siapa ibu-ibu? Asia. Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Dapat hidayah. Ada kemungkinan enggak laki-lakinya zalim, perempuannya jadi salehah? Ada kemungkinan enggak begitu? Bisa jadi yang demikian. Yang ketiga siapa? Aisyah nggak masuk, Pak. Aisyah memang Masya Allah. Kata Nabi SAW, Aisyah itu kalau ibarat makanan serit. Bubur yang pada waktu itu paling enaknya bubur di zaman Nabi SAW. Aisyah itu seperti itu kalau dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Tapi tidak masuk bagian daripada pemimpin wanita di surga. Siapa tadi? Khadijah, istri Nabi SAW yang pertama. Yang keempatnya Fatimah. Nah, Maryam masuk, wanita suci. Tapi Allah Jalla wa'ala pun menyuruh Maryam untuk tidak berbicara. Ya, untuk tidak berbicara. Ya. Yang menjawab siapa? Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, ketika Maryam membawa anaknya Isa sampai sudah ke Baitul Maqdis, sampai ke Yerusalem, mata-mata orang Yahudi tersebut panas dan benci yang sangat luar biasa melihat Maryam. Sampai-sampai mengatakan, laqad ji'ti syai'an fariya ya Maryam. Wahai Maryam, engkau ini datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Punya anak tapi tidak ada suami. Ya, kamu melacur ya, berzina ya. Subhanallah, padahal Maryam itu adalah wanita yang salehah. Dan mereka tahu tentang kesolehan Maryam tersebut. Maryam tidak menjawab. Diulang-ulang lagi perkataan, ya, bahwasanya ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ingat, Maryam tidak ada saudara, anak tunggal. Harun ini adalah saudaranya Imran, Ali Imran. Imran itu siapa? Abahnya Maryam. Jadi kita katakan aminya Maryam. Biasa dong. Subhanallah, kalau ada keluarga kita yang sifatnya kadang kan ada yang offset. Ada yang lurus tapi ada kadang satu yang offset.
Biasa, lu kan saudaranya Ustadz Azhar, lu kan saudaranya Ami Omar Bawazir, Allah yarham, kenapa lu begitu? Subhanallah, kadang kan ada begitu manusia, percis kayak Yahudi. Ya Maryam, lu kan masih kerabatnya siapa? Harun, tokoh keislaman, iman, ya alim ulama yang sangat hebat. Lu melakukan ini. Bapak kamu kan orang baik, bukan orang jahat. Wa ma kana ummuki bagiyah, dan ibumu bukanlah pelacur. Maryam tidak menjawab. Fa asyarat ilaihi. Dia tersebut kemudian menunjuk kepada Isa. Kalian pada tanya pada Isa. Kata mereka, wa kaifa nukallimu, bagaimana kita akan bicara kepada Nabi Isa, kepada Isa ini yang dia tersebut sobi, masih di buayan, gak bisa memahami apa yang kita tanyakan kepada dia tersebut. Kemudian Maryam menunjuk lagi kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Akhirnya mereka pun bertanya, man anta, siapa kamu wahai anak kecil, ya kan, wahai bayi, ya, siapa kamu? Subhanallah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Isa bisa menjawab. Dan tidak sepatah dua patah kata, panjang itu. Antum bisa baca dalam surah Maryam. Jawaban yang pertama yang dijawab oleh Nabi Allah Isa alaihi salam apa? Inni Abdullah. Inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Bantahan kepada siapa? Nasrani, Nasara, yang menganggap bahwasanya Isa itu apa? Anak Allah. Nabi Isa bukan anak Allah. Nabi Isa adalah apa? Hamba Allah. Dan itu ditegaskan di banyak ayat, termasuk hadis ini. Nabi Isa tersebut adalah hamba Allah. Ya, wa ataniyal kitab, kata Nabi Isa. Setelah itu Nabi Isa berucap, aku akan dikasihkan dan diberikan oleh Allahu Jalla wa Ala kitab. Kitab apa? Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku akan dijadikan sebagai seorang nabi. Ini jawaban Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu hamba Allah dan utusan Allah, nabinya Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang dimana Nabi Allah Isa alaihi salam tersebut, ya, prosesinya, penciptaannya tersebut dari kalimat Allahu Jalla wa Ala, yaitu berwujud apa? Kun fayakun. Diceritakan ketika Maryam tersebut dikabarkan oleh malaikat Jibril, subhanallah, Maryam atas nazar ibunya yang bernama Hana. Hana ini punya keinginan, ingin punya anak, akhirnya bernazar. Kemudian berucaplah Hana, inni nazartu, aku bernazar, ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jika aku hamil, maka anak ini akan di apa? Akan ditempatkan di Masjidil Aqsa. Akan ditempatkan di Masjidil Aqsa, Qubbatus Sahra, Dome of the Rock kalau bahasa Inggrisnya, yang kubah yang kuning itu. Subhanallah, ketika terlahir ternyata yang lahir apa? Perempuan. Makanya ketika melihat, oh perempuan yang lahir, berhubung dia sudah bernazar, maka langsung anak perempuannya tersebut diberikan nama apa? Maryam. Maryam apa artinya? Siapa yang tahu? Ibu Maryam ada? Apa artinya Maryam? Si bapak bilang nggak tahu aja pak. Maryam itu adalah pelayannya Allah, pembantunya Allah. Itu bahasa Ibrani bapak. Ya, ala kulli hal nanti kita ceritakan lagi. Nah, bernazar, maka setelah baligha, setelah kecilnya diasuh oleh Nabi Allah Zakaria dan istrinya Nabi Allah Zakaria ini adalah adiknya Hana. Artinya apa? Bibi daripada Maryam. Ketika baligha, mau nggak mau harus berpisah dengan Nabi Allah Zakaria. Kemudian ditempatkanlah Maryam di Qubbatus Sahra atau di Masjidil Aqsa yang kita kenal itu. Dibuatkan kamar khusus untuk dia beribadah, mengabdi kepada Allah Jalla wa Ala.
Subhanallah, ketika lagi asik-asik beribadah di tempat yang tertutup, muncullah seorang laki-laki yang sangat ganteng pada saat itu. Handsome betul. Maryam bukannya senang sebagaimana anak-anak muda perempuan sekarang ini ketika melihat artis-artisnya biasa saja, misalnya ada yang pingsan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Kalau Maryam bukannya senang, malah ketakutan. Ya, sambil berdoa, wa inni a'udzu rahman in kunta taqiyya. Aku meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kamu jika kamu ini adalah orang yang bertakwa. Subhanallah. Kemudian diterangkan oleh laki-laki ganteng tersebut bahwasanya aku ini utusan Tuhanmu wahai Maryam. Ya, yaitu apa? Jibril alaihissalam yang menghabarkan kepada kamu bahwasanya engkau tersebut akan mendapatkan seorang gulam yang alim, gulam yang pintar, anak laki-laki yang pintar, yang alim, yang suci. Ya, Maryam kaget. Bagaimana mungkin aku ini punya anak? Ya, padahal aku ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Qala kadzalik. Itulah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Allah sangat mudah untuk melakukan hal itu. Kamu ini, ya kan, meskipun tidak kawin, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa hamil. Nah, dari balik pembicaraan tersebut ditiupkanlah ruh. Ada yang mengatakan ruhnya tersebut masuknya itu dari mulutnya Maryam. Ada yang mengatakan bahwasannya ruh tersebut masuknya dari balik bajunya Maryam. Ketika ketemu dengan Jibril tersebut, habis itu langsung Maryam hamil. Nah, itulah yang disebut dengan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya Allahu Jalla wa Ala yang ditiupkan ya kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan Nabi Isa itu ya ruh, maksudnya ruh min arwah allati khalaqaha wa aujadaha, ruh yang Allah memang ciptakan. Sama dengan manusia-manusia yang ada ruhnya. Seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dari hadis ini siapapun yang bersaksi bahwasannya Nabi Isa itu hamba Allah dan utusan Allah, yang dimana Nabi Isa tersebut penciptaannya dengan posesi ya kalimatnya Allahu Jalla wa Ala, yaitu kun, ya, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita yakin wal jannata haqqun, surga itu ada, wan nar haqqun, dan kita yakin neraka itu ada. Jannah, surga untuk orang-orang yang Islam, beriman kepada Allah Jalla wa Ala, dan orang-orang yang baik yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala, maka mereka akan masuk ke dalam jannah. Sedangkan neraka diciptakan buat orang-orang yang kafir, munafik, yang tidak mau untuk beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Siapapun yang bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, kemudian dia bersaksi Muhammad bin Abdullah utusan Allah, kemudian dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan utusan Allah, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu memang ada, neraka itu memang ada, adkhalahallahul jannata ala ma kana minal amal, maka dipastikan dia tersebut akan masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala sesuai dengan amal yang telah dia perbuat. Sesuai dengan amal yang dia perbuat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menyebutkan sesuai dengan amalan yang dia perbuat, ala ma kana indahu min salahin wa fasadin idza qalaha an ikhlasin wa imanin, walakin hadha ad-dukhul qad yakunu min awwalin wa hillatin ay yadkhulu ibtidaan idza mata ala taubatin wa amalin salih wa sidqin. Bahwasannya di sini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang disebut dengan sesuai dengan amalan yang dia perbuat, dia yakin dengan apa yang dia perbuat, ya, dia yakin Allahu Jalla wa Ala sebagai ilah, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, Muhammad bin Abdullah sebagai hamba Allah dan utusan Allah.
dia pun yakin dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Surga itu ada, neraka itu ada. Dia yakin, maka perbuatan yang dia lakukan, ya, setelah dia tersebut ada keimanan dan keikhlasan, maka diyakinilah dia tersebut akan masuk jannah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini setelah taubatnya kepada Allah Jalla wa ala. Disebutkan wa qad yakunu ba'dama yubtala bihi min jaza'is sayyi'at wal ma'asi. Tapi bisa jadi orang itu mampir dulu ke dalam siksa api neraka. Tapi berhubung dia tersebut masih ada iman, tauhid, maka berkat tauhid dan iman dia tersebut, pada ujungnya dia tersebut nanti akan masuk surga. Kemudian wa ba'dama yamhusu finnar wa yu'adza fiha. Setelah dia tersebut nanti disiksa oleh Allah Jalla wa'ala di dalam neraka. Kemudian setelah terhapuskan dosa-dosa dengan siksa yang diberikan di neraka tersebut, maka akan diangkat lagi. Summa masiruhu ilal jannah. Maka pada ujungnya dia masuk ke dalam surga. Tapi wal iyadzu billah, kita tidak berharap yang demikian. Bahwasannya yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala cuma dosa apa? Dosa syirik. Nah, apa hubungannya dengan bab kita ini? Dengan tauhid yang kita ucapkan itu dan kita yakini itu bisa menghapuskan dosa. Antum tentu pernah dengar hadis tentang masalah seseorang yang memiliki 90 catatan amalan. 90 catatan amalan. Yang dimana setiap amalan tersebut semuanya kejelekan. Cuma satu kebaikan. 89-nya apa? Semuanya apa? Kejelekan. Bahkan kejelekannya nggak tanggung-tanggung ketika dibuka bitaqah yang pertama, catatan yang pertama, sejauh mata memandang. Subhanallah, perbuatan dosa, semuanya, maksiat semuanya. Dari judi, zina, minum khamar, dan lain sebagainya. Dibuka lagi catatan yang kedua. Subhanallah, dosa juga, dan dosanya nggak main-main. Catatan amalan kejelekan yang dia dapatkan tersebut sejauh mata memandang banyak sekali. Ketiga, keempat, kelima, sampai 89, semuanya itu adalah kejelekan dan kejelekan saja. Allahu Akbar. Tinggal satu amalan yang belum dibuka. Ternyata yang terakhir, yang ke-90, ternyata catatan kebaikan. Ternyata apa? Catatan kebaikan. Allahu Akbar. Kata Allah, buka dan timbanglah. Ternyata ketika dibuka apa? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kata Allah, dengan keadilanku tolong ditimbang. Orang ini sudah merasa minder. Enggak mungkin lah. 89 catatan, satu catatannya saja sejauh mata memandang, semuanya dosa, semuanya maksiat. Bagaimana mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosaku meskipun aku memiliki satu kebaikan? Kata Allah, timbang. Ini sebagai wujud keadilanku di hadapan kalian semua. Wahai hamba-hambaku. Ternyata ketika ditimbang, Allahu Akbar, kalimatut tauhid ini ya lebih berat, lebih besar timbangannya ketimbang 89 catatan amalan dosa tadi. Kenapa? Karena tauhid. Sebab inilah Allah Jalla wa'ala kemudian mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah, kalimatut tauhid ini harus terus ada dalam diri kita sampai kita meninggal dunia. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah keikhlasan kita dalam masalah bersaksi kepada Allah Jalla wa'ala. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Lianna al-ikhlasa huwa injidhabun qalbi ila Allah ta'ala bi ayyatuba minadh dhunub taubatan nasuha. Allahu Akbar. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan dia bersaksi tersebut
Ya, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dia ikhlas. Ikhlas yang keluar dari kalbunya, dari hatinya. Maka dipastikan dengan keikhlasan dia tersebut membuat Allahu Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kenapa? Keikhlasan orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah mengakibatkan dosa-dosa dia tersebut terhapuskan seluruhnya. Termasuk apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah, dan beliau bersabda, qala Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Doanya seperti ini, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku Allah Jalla wa Ala, tolong ajarkan kepadaku sesuatu yang dimana sesuatu ini aku bisa mengingatmu, aku bisa mengingatmu dan bisa berdoa kepadamu. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi Musa alaihi salam, qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, wahai Allah, tentang kalimat tauhid la ilaha illallah tadi, seluruh hamba-hambamu, baik dia laki ataupun perempuan, manusia ataupun malaikat, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Aku pingin yang berbeda ya Rabb. Tolonglah ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mengingatmu dan bisa berdoa kepadamu sekaligus. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, menerangkan tentang kehebatan dari kalimat tauhid ini. Ya Musa, lau anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardhina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya, subhanallah, langit itu ada penjaganya, ada penghuninya. Dan kita tahu langit itu ada 7 lapis. Langit yang pertama ke langit yang kedua jaraknya berapa tahun perjalanan? 100 tahun perjalanan. Langit yang kedua, ketiga, 100 tahun perjalanan. Begitupun juga ketiga ke empat, empat ke lima, lima ke enam, enam ke tujuh, 100 tahun perjalanan. Jika sekiranya 7 lapis langit dan langit ini ditimbang dan makhluk yang ada di dalamnya, termasuk malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia, ditimbang di satu timbangan, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah ditimbang dalam satu timbangan juga, malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya ketimbang 7 lapis bumi tersebut. Allahu Akbar. Kemudian Allah Jalla wa Ala pun berfirman lagi, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak keturunan Adam, jika sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang jumlah dosanya tersebut seluruh bumi ini, kita tahu bumi juga ada 7 lapis. Bumi juga ada 7 lapis, ya, dan sangat luas sekali.
sekiranya di antara kita ini pernah berdosa, dan dosa yang kita lakukan itu besarnya dan banyaknya seluas bumi yang 7 lapis ini, tapi kita tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala sedikit jua pun. Tidak pernah datang ke dukun, peramal, paranormal, tidak pernah datang ke kuburan mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, tidak pernah kita mengumpulkan benda-benda yang diyakini sebagai benda yang berkeramat, yang diyakini sanggup untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mara bahaya, tidak pernah berbuat kesyirikan, tapi pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa selain daripada syirik, tapi menyatakan maaf di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka dinyatakan apa? Niscaya kata Allah Jalla wa'ala, sebesar dan seluas bumi juga aku akan berikan ampunan kepada kalian. Tapi dengan catatan apa? Tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Sudah azan? Sudah azan? Tayyib, kita lanjut habis salat isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita, pembacaan Kitab Tauhid karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, di mana kita terhenti kepada wasiatnya Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Musa alaihi salam berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pada hadis yang kita bacakan pada season yang pertama tadi, bagaimana Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Jalla wa'ala sesuatu yang bisa diucapkan untuk memuji Allah Jalla wa'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus sesuatu itu sesuatu itu untuk digunakan ketika berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kalimat yang sangat ringan di lisan ini, tapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika dia berdoa, ketika dia meminta kepada Allah, ketika dia mengingat Allah Jalla wa'ala, ketika memuji Allah Jalla wa'ala. Lianna adz-dzakira yakuluha kullaha wa la yaktasir ala lafzil jalalah wa la ala huwa kama yaf'aluhu gullatu juhal al-mutasawwifa fa inna dzalika bid'atun wa dhalalah. Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara sempurna, tidak meringkasnya dengan ucapan Allah saja, tidak sekedar untuk menyebutkan kata-kata hu saja, atau hu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang jahil, yang bodoh, yaitu orang-orang tasawuf atau sufiyin, yang dimana mereka tersebut ketika berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, mereka ucapkan la ilaha illallah, kemudian pada ujungnya mengucapkan Allah, kemudian pada ujungnya lagi pada akhirnya cuma sekedar mengucapkan hu dan seterusnya. Ini adalah kesesatan dan ini adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang wajib untuk kita ingkari. Ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat yang sangat luar biasa, kalimat yang sangat luar biasa,
Sebab itu Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita. Sebab itu Allah Jalla wa Ala mengangkat derajat kita. Sebab kita mengucapkan la ilaha illallah, segala kemudahan akan kita dapatkan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berpikir itu kalimat yang banyak diucapkan oleh orang. Kullu ibadik yaquluna hadza. Ya Rabb, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan hal yang demikian. Seakan-akan Nabi Musa menginginkan, innama uridu syai'an takhussuni bihi min baini umumi ibadika. Seakan-akan Nabi Musa AS mengatakan, ya Rabb, ya Tuhanku, ya, bahwasannya semua hamba-hambamu mengucapkan yang demikian. Aku menginginkan sesuatu yang khusus untukku, yang aku ucapkan pada saat aku berdoa, pada saat aku mengingat Engkau ya Rabb, pada saat aku memuji Engkau. Tolong ajarkan kalimat yang khusus untuk diajarkan kepadaku. Kemudian Allah Jalla wa Ala pun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam ucapan yang sangat luar biasa, yang dimana firman Allah Jalla wa Ala ini mengingatkan kepada Nabi Musa kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat luar biasa, ibarat 7 lapis langit, ya, 7 lapis langit, dan orang-orang yang berada di dalam langit tersebut atau makhluk-makhluk yang berada di langit tersebut ditimbang di suatu tempat. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah ditimbang di suatu tempat, maka tetap kalimat tauhid la ilaha illallah yang paling berat dan paling besar berkaitan tentang kedudukannya. Allahu Akbar. Dan itu pula nasihatnya Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Nasihat Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nuhan qala li ibnihi inda mautihi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mau meninggal dunia, Nabi Nuh alaihissalam berwasiat 4 wasiat, 2 perintah dan 2 larangan. Yang berkaitan dengan perintah tersebut diantaranya adalah amuruka bila ilaha illallah. Wahai anakku, aku perintahkan engkau untuk memegang erat kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa wahai ayahanda? Fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Jika sekiranya 7 lapis bumi kemudian digabung dengan 7 lapis langit, 7 lapis langit digabung dengan 7 lapis bumi, ya, ditempatkan di suatu tempat, ditimbangkan di dalam timbangan. Kemudian la ilaha illallah ditimbang juga di suatu tempat, di timbangan, maka tetap kalimat la ilaha illallah lebih berat ketimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Suatu hal yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Disinilah menunjukkan bahwasannya kalimat tauhid la ilaha illallah itu afdalul dzikr. Kalau kita ditanya paling utamanya zikir kita kepada Allah Jalla wa Ala yaitu apa? La ilaha illallah. Makanya pada saat kita wukuf di Arafah, yang kita ucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, khairud du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baiknya doa yang diucapkan pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, pada saat manusia melakukan wukuf di Arafah tersebut sebagai wujud bagian daripada manasik haji. Yang paling bagus diucapkan dan dizikirkan ucapan yang aku ucapkan, ucapan yang diucapkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam dan ucapan yang diucapkan para nabi sebelumku. Allahu akbar. Ucapan yang diucapkan olehku, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku. Jadi semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini, membaca doa ini. Apa itu ya Rasulullah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Kalimat yang mentauhidkan Allahu Jalla wa Ala, yang dimana kita tersebut meyakini tidak ada ilah yang pantas untuk disembah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi kecuali Allahu Jalla wa Ala. Hanya Allah semata yang patut untuk disembah dan diibadahi, dan tidak ada sekutu untuk Allahu Jalla wa Ala. Tidak ada yang sanggup untuk menandingi Allahu Jalla wa Ala. Kenapa? Karena lahul mulku, Allah lah yang memiliki segala bentuk kerajaan. Walahul hamdu, dan Allah lah yang memiliki segala bentuk pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Segala pujian, segala pujaan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai pemilik alam semesta ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah pantas untuk dipuji, pantas untuk disembah, dikarenakan Allahu Jalla wa Ala Maha Qadir, Maha menguasai segala sesuatu. Allahu Akbar. Dan itu terbukti juga disebutkan dalam hadis, ya, hadis yang saya ceritakan tadi. Cuma hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As tentang orang yang diampuni. Tadi saya menyebutkan 90 catatan. Pada hadis ini 99 catatan. 99 catatan. Ketika itu Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar mengadili manusia. Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Dipanggillah seseorang dari umatku, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di atas keadaan makhluk-makhluk dari zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, pada hari kiamat. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijlan. Kemudian dipaparkanlah, dibukalah catatan amalan orang tersebut. 99 catatan amalan. Kullu sijlin minha maddal basar. Setiap catatan, satu catatan saja itu sejauh mata memandang. Berarti banyak catatan-catatan amalan. Banyak catatan amalan. Summa yuqalu, satu catatan amalan dibuka, yang dimana satu catatan amalan tersebut sejauh mata memandang, ternyata isinya cuma dosa, dosa, dosa. Dosa zina, dosa minum khamar, dosa melakukan perbuatan judi, melakukan kezaliman dan lain sebagainya. Keadilan Allah Jalla wa Ala tidak langsung menghukumi. Adilnya Allah tidak langsung menghukumi. Allah bertanya kepada hamba yang melakukan perbuatan dosa itu, atunkiru min hadza syai'an, wahai hambaku yang melakukan perbuatan dosa ini, dosa kamu satu catatan saja sejauh mata memandang, apakah engkau mengingkari dosa ini? Kemudian apa? Kata dia, fayaqul la ya Rabb. Tidak, wahai Tuhanku, aku mengakui itu dosa semua aku lakukan, itu maksiat pernah aku perbuat. Diakui. Dan kita pada saat itu tidak bisa lagi untuk berdusta, tidak bisa lagi untuk berbohong. Tapi Allah adilnya masih bertanya kepada kita, subhanallah, apakah benar engkau melakukan ini? Atau mungkin dari catatan amalan yang dicatat oleh malaikat-malaikatku ini, ada sesuatu yang engkau ingkari, yang engkau ternyata tidak pernah melakukan ini perbuatan. Kata dia, la ya Rabb, aku mengakui itu semua, tidak ada yang aku ingkari. Fayuqal alaka udhrun aw hasanatun,
Atau mungkin kenapa engkau melakukan perbuatan dosa ini? Mungkin ada uzur, ada alasan sampai engkau berbuat itu. Maaf, mungkin saya dipaksa, saya diancam, saya disiksa sehingga melakukan ini. Apakah engkau ada melakukan uzur tersebut? Apakah engkau mendapatkan alasan seperti itu? Kata dia, la ya Rabb. Aku tidak mendapatkan alasan apa-apa. Memang dari hati, dari kalbu melakukan perbuatan dosa itu semua. Allahu Akbar. Adil enggak Allah? Adil sampai mengatakan, kali mungkin ada alasan, mungkin engkau dipaksa oleh bosmu sampai melakukan korupsi ini. Oh, atau mungkin engkau diancam sampai engkau membunuh si fulan dan seterusnya. Kata dia, la ya Rabb, aku tidak ada uzur. Atau mungkin ada kebaikan, ya, tidak ada juga. Fayuhabur rajul fayaqul la, tidak ada uzur, tidak ada alasan sama sekali. Dari hati aku melakukan itu semua. Fayuqalu bala inna laka indana hasanatan. Apakah engkau memiliki kebaikan? Kata dia, saya kira tidak ada ya Rabb. Subhanallah, orang ini mengatakan apa? Mungkin engkau ada kebaikan? La, tidak ada kebaikan sama sekali. Kata Allah, bal inna laka ya indana hasanah. Bahkan engkau itu memiliki satu kebaikan. Kamu punya kebaikan. Dalam riwayat yang lain, bala, ya, pasti, iya, sesungguhnya engkau punya kebaikan di sisi kami. Kami catat satu kebaikan kamu tersebut. Wa innahu la zulma alaika. Dan sesungguhnya tidak ada kezaliman untukmu. Kita buka semua, kita paparkan semua. Kamu memang punya dosa. Masya Allah, dosa kamu luar biasa. Dosanya luar biasa, sangat banyak sekali. Sampai ini orang mengatakan tidak ada kebaikan aku. La, bahkan kamu punya kebaikan. Cuma satu kebaikan. Tidak ada kezaliman hari ini. Fayukhraju lahu bitaqatun fiha. Kemudian dibukakanlah satu bitaqah. Satu catatan amalan lagi. Satu catatan amalan lagi. Bitaqatun fiha. Ternyata di dalamnya kebaikan itu apa? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dan 2 kalimat syahadat. Ternyata catatan yang terakhir dikatakan bahwasannya 99 itu catatan kejelekan. 1 catatan kebaikan, berarti 100. Wallahu alam. Ini hadis dari jalurnya Abdullah bin Amr, ya, secara marfu, artinya sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Kata Allah, engkau punya satu kebaikan. Ditampakkanlah satu kebaikan lagi, satu catatan lagi. Ternyata catatan itu isinya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Catatannya tersebut adalah, aku bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Kemudian fayaqul ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Ya Allah, satu bitaqah, satu catatan amalan dibandingkan 99 catatan amal kejelekan. Apa artinya? Perbandingan yang sangat jauh. Ya, neraka deh sudah. Minder dia di hadapan Allahu Jalla wa'ala. 99 catatan amal kejelekan, dan kejelekannya enggak tanggung-tanggung. Satu catatan sejauh mata memandang, dibandingkan satu catatan tadi yang isinya cuma 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqal innaka la tudlam. Dikatakan kepada dia, sesungguhnya engkau pada hari ini tidak bakalan dizalimi, akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Fatudau as-sijillatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Ya, fatudau as-sijillat atau as-sajallat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Ditimbanglah 99 catatan amalan kejelekan tadi. Di timbangan ini kan ada 2 timbangan begini. Di sini diletakkan catatan kejelekan, atau di sini catatan kejelekan, di sini catatan kebaikan. Ditimbang
yang dimana catatan kebaikan itu cuma 1, di sini 99. Ternyata yang lebih berat catatan kebaikan ini. Fatasatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 1 bitaqah tadi ternyata lebih berat ketimbang 99 catatan kejelekan tadi. Allahu Akbar. Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya, sekedar mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala, tidak pernah berbuat syirik, Allah ampuni. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis yang saya bacakan tadi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang dimana Anas bin Malik mendengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allahu Jalla wa Ala berfirman, berarti menunjukkan hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, jika sekiranya engkau datang kepadaku membawa dosa, yang dosa itu jumlahnya dan beratnya seluas bumi, 7 lapis bumi. Subhanallah, 7 lapis bumi ini luas tidak? Luas. Dan kita datang kepada Allah Jalla wa'ala dengan membawa 7 lapis bumi ini dosa. Dosanya itu sebesar 7 lapis bumi. Berat banget, banyak banget dosanya. Tapi kata Allah, "Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a." Tapi dari dosa-dosa yang banyak tadi, yang besar dan luar biasa banyaknya, sebesar luasnya bumi yang 7 lapis ini, ternyata tidak ada satu dosa pun di dalamnya itu yang menyekutukan aku, kata Allah Jalla wa'ala. Tidak ada menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Gak pernah yang disebut dengan melakukan perbuatan syirik, apa namanya, pesta bumi, wala pesta laut, wala pesta apa, ya. Apalagi tidak pernah datang ke tabib, wala dukun, tidak pernah datang ke kuburan mencari wangsit dan seterusnya. Gak pernah dosa itu dia lakukan. Gak pernah datang ke daerah ini, ke kuburan ini, wala yang di situ, wala yang di sana. Gak pernah, ya. Gak pernah bertawassul dengan ahli kubur, ya. Jadi dosa-dosa tersebut selain daripada kesyirikan. Apa kata Allah Jalla wa'ala? La ataituka biqarabiha maghfiratan. Allahu Akbar. Aku akan berikan kepadamu ampunan yang luasnya ampunan tersebut dan besarnya ampunan tersebut seperti 7 lapis bumi juga. Allahu Akbar. Satu kenikmatan. Satu kenikmatan, dan juga kita wajib untuk tidak berputus asa akan rahmat Allah. Dan kita ini nggak boleh untuk berputus asa akan ampunan Allah Jalla wa'ala. Kita memang manusia penuh dengan dosa. Nggak ada di antara kita yang tidak pernah salah. Nggak ada yang di antara kita ini nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Semua pernah melakukan perbuatan dosa. La ustadz wala murid, ya pemimpin wala rakyat, pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi ada satu, jangan sampai kita itu melakukan perbuatan dosa syirik, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah syirik, dibawa mati lagi, wal iyadu billah, tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 72, Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala, meninggal dunia, membawa dosa syirik, maka tempat Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya adalah siksa api neraka. Wal iyadu billah. Tapi dosa-dosa yang lain, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala, dan pastinya pada ujungnya, meskipun dia mampir ke dalam neraka, tapi berhubung dia masih bertauhid, masih beriman kepada Allah, tidak pernah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, maka pada ujungnya dia masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini isi daripada pembahasan kita pada bab yang kedua ini dengan tauhid, ya, dengan mengesahkan Allah Jalla wa'ala, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan itulah salah satu daripada wasiatnya Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, dan itu pula yang menjadi wasiatnya Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, ya.
Dan itu juga yang menjadi wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Termasuk wasiatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah dalam masalah ibadah. Dipastikan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjutkan bab yang ketiga pada pertemuan yang akan datang. Baik, masih ada waktu 10 menit atau 15 menit. Ya, silakan Syekh. Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi Ustaz berbicara tentang tauhid ya, itu menghapuskan semua dosa. Lalu bagaimana ketika kita pernah percaya gitu terhadap misalnya, ada kupu-kupu nih, Tatayyur, berarti ada tamu gitu, kan itu termasuk syirik. bentuk syirik juga Ya, at-tiyaratu minasyirki. Tatayyur namanya. Pernah juga ziarah kuburan, tawasul gitu, para wali itu kan termasuk syirik juga ya Ustaz. Nah, itu bagaimana cara taubatnya Ustaz? Yang pertama, kita katakan bahwasannya seluruh dosa itu pasti diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, sebelum kita meninggal dunia, kita bertaubat taubatan nasuha, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, bahwasanya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Bahkan Allah memanggil ya ibadia, wahai hamba-hambaku yang apa? Yang sifatnya melakukan perbuatan dosa, yang menzalimi dirinya. Maksudnya menzalimi dirinya apa? Pernah melakukan perbuatan dosa. Yang dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu melakukan perbuatan dosa. La taqnutu an rahmatillah, janganlah kalian berputus asa akan rahmat Allah, dari ampunan Allah Jalla wa'ala. Antum dulu memang pernah datang ke kuburan mencari wangsit. Antum memang pernah dulu percaya dengan benda-benda yang antum yakini ada keramatnya, yang antum yakini sanggup untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mara bahaya. Kemudian alhamdulillah antum mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala sekarang ini. Antum taubatan nasuha, antum tinggalkan kesyirikan, tidak pernah lagi datang ke kuburan mencari wangsit, antum tidak pernah percaya lagi dengan benda-benda yang dulu dianggap sebagai keramat, antum taubatan nasuha sebelum meninggal dunia ini, maka dipastikan dosa antum diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, innallaha yakbal taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala selalu menerima taubatnya seorang hamba, hatta itu dosa syirik. Asal dengan catatan sebelum meninggal dunia dia bertaubat taubatan nasuha, maka diampuni dosanya. Selama ruh masih belum sampai di tenggorokan, masih di kandung badan, antum bertaubat dari kesyirikan yang pernah antum kerjakan, maka dipastikan dosa antum diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Jelas ikhwan? Baik, seperti itu. Bertaubat dari sekarang, jangan menunggu mati. Baik, ada yang lain? Ya, Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua dulu, kesian. Orang Banjar lagi ya. Jadi Pak Ustaz, Ya. ada saya pernah baca 4 kalimat utama. Ya. Yaitu subhanallah, Wa bihamdih. alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Itu katanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul. Mohon saudara. Dan kalimat yang uraian dunia dan si isinya lebih baik itu lebih baik dari dunia dan si isinya itu mohon saudara. Iya. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang dicinta oleh Allah Jalla wa Ala. Dan kalimat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya ini kalimat yang sangat luar biasa. Seperti misalnya 2 rakaat qabliyah subuh itu, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Kekayaan yang sesungguhnya ada pada kalimat itu. Ya. Bahwasannya kekayaan apapun yang dicari oleh manusia di dunia ini pasti dia akan tinggalkan. Tapi kalimat itu akan Bapak bawa nanti sampai ke mati. Sampai nanti Bapak ketemu dengan Allah Jalla wa Ala. Disitulah nanti dia akan membela Bapak. Subhanallah, termasuk qabliyah subuh juga. Pahala yang luar biasa maksudnya. Wallahu a'lam. Baik. Zaki, siap.
Ya. 99 catatan amalan, ya. 99 catatan amalan buruk, yang satu catatan baik. Kebaikan, ya. Kebaikan. Itu apakah di masa dunia ini belum sempat tobat? Iya. Sehingga dosanya itu dimaafin, hilang si syirik. Iya. Menurut hadis tersebut tidak disebutkan apakah dia itu bertaubat ketika di dunia. Ya, tidak disebutkan. Berarti apa? Dia belum bertaubat, membawa dosa itu sampai ke mati. Kalau berkaitan dengan ada hadis yang berkaitan tentang masalah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hamba tapi dia bertaubat. Disebutkan dalam hadis yang lain, kalau nggak salah hadis Abu Hurairah, Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba hadza?" Apakah engkau mengakui pernah melakukan perbuatan dosa ini? Kita pun menjawab, "Pernah." Ya, i'taraftu. Aku mengakui itu pernah melakukan perbuatan dosa itu. Kata Allah, "Karena engkau bertaubat kepadaku, beristighfar kepadaku, aku ampuni." Inilah catatannya. Nah, tapi kalau orang itu meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari judinya dia, dari khomarnya dia, dari zinanya dia. Tapi subhanallah dari catatan-catatan dosa tersebut dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Gak pernah datang ke dukun, peramal, ke kuburan, mencari wangsit. Ya. Ternyata ada satu catatan amalan kebaikan. 99 catatan keburukan semua. Satu catatan kebaikan. Ternyata 2 kalimat syahadat. Orang muwahhid nih orang. Bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah mengampuni dosanya. Kalau misalnya kita di dunia pernah melakukan perbuatan dosa, beristighfar, pasti diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi nanti sebagai bukti keagungan Allah Jalla wa'ala, Allah ingin menunjukkan kepada antum, ya zaki antum pernah melakukan perbuatan ini. Tapi dikarenakan antum beristighfar, antum sholat, zakat, puasa, aku hapuskan dosa ini. Kata Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Tapi orang ini memang betul-betul matinya pun mati dalam kondisi su'ul khotimah lah kalau bahasa dunia. Tapi satu, dia tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Bertauhid. Dalam kondisi bertauhid pas waktu meninggal dunia itu. Allahu Akbar. Diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Taib. Ada yang lain ya? Bapak, Pak Dokter, silakan. Iya. La yazni az-zani wa huwa mu'min. La yazni az-zani wa huwa mu'min. Orang yang melakukan perbuatan maksiat seperti zina misalnya. Pada saat berzina itu, maka akan hilang imannya. Para ulama menegaskan, ada yang mengatakan imannya hilang sama sekali, ada yang mengatakan bahwasanya kesempurnaan iman situ. Kita katakan bukan berarti loss sama sekali, bukan berarti dia menjadi murtad, tidak, Bapak. Bukan menjadi murtad, tapi dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Nuqsanul iman, imannya itu berkurang. Berarti. Hubungannya dengan yang tadi. Iya. Catatan sepanjang mata-mata itu, berarti dia saat melakukan nasihat itu tidak beriman. Ada iman. Makanya paling benar apa? Iman ada, cuma karena hawa nafsu mendorong dia tersebut melakukan maksiat. Nah itu kan letterlek hadis, tapi penjelasan ulama maksudnya apa? Iman yang kurang di situ. Artinya tidak, dia orang yang berzina, orang yang minum khamar, tidak mungkin dia itu memiliki iman yang sempurna. Dia Islam, tapi tidak mungkin memiliki Islam yang sempurna. Makanya dia berani untuk melakukan perbuatan zina, minum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Artinya begini, apakah bersama-sama beliau itu mengucapkan la ilaha illallah sambil berzina? Oh lah, nggak mungkin. Begini Pak, maksud dari tadi hadis itu menunjukkan ketauhidan. Ketauhidan. Orang Pak, kalau berzina, minum khamar masih ada takut nggak? Pasti masih ada. Orang melakukan perbuatan maksiat pasti masih ada takut. Takut kalau mati, takut ini, takut itu dan seterusnya. Meskipun kita katakan ada juga yang tidak takut. Makanya mereka itu kan kadang sembunyi-sembunyi karena tahu ini perbuatan dosa, ini perbuatan aib. Iya kan? Tahu dia. Makanya melakukan perbuatan zina, minum khamar, kadang sembunyi-sembunyi Pak. Seperti itu. Kenapa? Karena masih ada iman. Iman di sini bukan berarti kita melakukan maksiat sambil mengucapkan la ilaha illallah, abadan, nggak bakalan itu terucap. Tapi dia masih, saya ini mukmin, muslim. Kalau kita tanya, antum kan Pak Haji, kok masuk ke tempat pelacuran pakai peci putih,
Ketika masuk ke tempat pelacuran, peci putihnya dimasukkan ke kantong baju. Ada nggak orang begitu? Ada. Seperti itu. Tapi dia ketika keluar, habis itu mungkin melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan istighfar dan yang lainnya. Kita tidak tahu. Tapi kita katakan bahwasannya ikhwan, ya, yang dimaksudkan dengan hadis yang disebutkan oleh Bapak tadi, orang tidak bakalan melakukan perbuatan maksiat dan dosa jika dia memiliki iman yang sempurna. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang imannya kurang, yang nukson, ya, yang mampu untuk melakukan maksiat tersebut. Kalau imannya sempurna, nggak mungkin. Pasti dia tersebut akan menjauh daripada zina, akan menjauh daripada minum khamar, akan menjauh daripada berjudi dan maksiat-maksiat yang lainnya. Itu kira Pak. Boleh Pak Dokter. Jadi maksud hadis itu apakah 99% dari bagian usianya itu dia masih ada? 1% terakhir menjelang wafat bertauhid atau bertauhid dulu waktu kecil sampai meninggal masih ada? Bapak tahu tentang hadis orang yang membunuh 99 sampai pada genap 100, dia akan kufur asal mulanya. Bukankah begitu? Kemudian dia ingin bertaubat, ingin menyatakan iman. Awal mulanya datang kepada pendeta Yahudi. Kemudian dia mengatakan, mengungkapkan, aku ini membunuh 99 orang. Apakah masih ada harapan aku diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala? Kata Yahudi atau pendeta Yahudi tersebut atau rabi atau rahib Yahudi tersebut mengatakan apa? Enggak ada ampunan buat kamu. Diambil lagi pedang oleh dia, disebat tuh lehernya si pendeta Yahudi tersebut atau rahib Yahudi tersebut. Genap 100. Kemudian dia datang kepada seorang alim. Datang ke seorang alim bertanya pertanyaan yang sama. Aku sudah membunuh 100 orang ini. Apakah masih ada harapan untuk diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala? Kata si alim tersebut, masih ada harapan. Tapi engkau harus tinggalkan perkumpulan kamu yang suka membunuh dan lain sebagainya. Di pertengahan perjalanan Pak, meninggal dunia. Malaikat berdebat, ini orang jannah, surga apa neraka? Sampai pada akhirnya Allah memutuskan dengan taubatnya dengan ikhlas, masuk Islamnya secara ikhlas, Allah ampuni dosanya. Itu kejadian pertama. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah pernah memiliki seorang khadim, seorang pembantu. Seorang pembantu beragama Yahudi. Beragama Yahudi. Di sini menunjukkan bahwasannya, boleh nggak Ustadz kalau seandainya pegawai saya ya non muslim atau kafir? Boleh, dengan catatan berkaitan dengan pekerjaan dunia. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Rasulullah kunjungi ini pembantu. Rasulullah kunjungi ini pembantu. Berarti menunjukkan juga apa? Ustadz, tetangga saya non muslim, kafir, sedang sakit. Boleh nggak kita jenguk? Boleh nggak kita kunjungi? Boleh. Ketika Rasulullah berada di rumah sang pembantu yang beragama Yahudi yang sedang sakit parah tersebut, Rasul melihat kondisinya sakit begitu parah. Terbetik di pikiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan nih pembantu sebentar lagi mau meninggal dunia. Rasulullah mendekati sang pembantu. Kemudian memerintahkan kepada sang pembantu untuk apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Memberikan nasihat, jangan, agar sang pembantu mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Kalimat yang sangat luar biasa. Ya gulam, aslim taslam. Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Selamat engkau. Sang pembantu melihat kepada ayahnya yang kebetulan berada di samping Nabi SAW. Seakan-akan meminta izin agar ayahnya mengizinkan dia masuk ke dalam Islam. Ayahnya paham dan mengerti. Spontanitas sang ayah mengucapkan kepada anaknya, ya waladi aslim taslam ati Abul Qasim. Wahai anakku, masuklah engkau ke dalam Islam. Selamat engkau. Taatilah Abul Qasim. Taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang pembantu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, beberapa detik setelah itu Bapak, beberapa saat setelah itu sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Meninggal dunia. Rasulullah tersenyum.
muka berseri-seri, sumringah, bahagia Nabi Muhammad SAW. Sambil berucap apa? Ucapan Nabi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik Allahu Jalla wa'ala, yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Syuf ya Bapak, seumur hidup kafir. Dosa apa yang paling besar selain syirik dan kufur? Ini Yahudi, selain kafir, syirik, menyekutukan Allahu Jalla wa'ala. Tapi di penghujung hayatnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Husnul khatimah tidak? Husnul khatimah, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Innal islama yahdumu ma qablah. Sesungguhnya dengan keislaman seseorang itu menghapuskan dosa-dosanya keseluruhnya. Dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dan dosa maksiat. Nah itu Pak. Belum lagi yang itu yang muslim Pak. Ini yang Yahudi. Kebaikan dia cuma 1 Pak. 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan, yang dia yakini dalam kalbunya dia. Begitu Pak Dokter ya. Insya Allah nggak ada di Gunung Kidul itu. Taib, kepala sekolah mau tanya sebentar. Silakan kepala sekolah. Ini om nih, kalau misalnya nggak di bisa marah-marah. Silakan om. Kebaikannya kenapa? Menjadi buih berterbangan atau butiran-butiran pasir yang ditiup angin. Apa sebabnya? Bermaksiat sendirian. Hadis sahih? Itu Ibnu Majah ya. Kita periksa dulu lah. Itu dia melakukan perbuatan dosa sembunyi-sembunyi. Melakukan perbuatan dosa sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan manusia. Sebab itu mengakibatkan amalan dia tersebut rontok. Wallahu alam ya akhi. Tapi tentang hadis itu perlu diperiksa. Kenapa? Karena rata-rata manusia itu melakukan perbuatan dosa, ya kan? Nah, kalau dia misalnya, apakah perbuatan dosa seperti zina, minum khamar dan lain sebagainya merontokkan amal soleh dia? Kita katakan tidak. Yang merontokkan amal soleh dia dan ibadah dia cuma 1 perbuatan dosa, yaitu apa? Kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Itu pun syirik apa? Syirik besar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sedikit saja engkau melakukan perbuatan syirik besar, maka seluruh amal saleh yang pernah dikerjakan dari kita pertama kali balik sampai kita sekarang menjadi tua seperti ini, rontok, tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala. Nah, tapi ya, maka sekali lagi kita periksalah, nanti jawabannya next. Antum kirim nanti ke saya, kita periksa hadisnya itu. Tapi setahu saya itu bertentangan dengan manhaj dan keyakinannya akidah atau manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Allahu a'lam. Taib, cukup? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu? Tidak ada. Bapak? Taib, insyaallah pegang erat kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, 2 kalimat syahadat, itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala selalu menjadikan kita menjadi manusia yang bertauhid di sisinya, selalu mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam masalah ibadah, dan sampai meninggal kita dalam kondisi mukmin, muslim, muwahhid. Ya, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Walafu minkum, maaf lahir batin, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.